Halo Sobat Sukses, sebenarnya di tahun ini kita udah mulai ngerasain kalau keadaan ekonomi itu sedang tidak baik-baik aja. Contohnya banyak banget tech startup kayak misalnya Shopee, Goto, itu lakukan pemecatan besar-besaran. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana sih di kondisi keadaan ekonomi kayak sekarang ini, kita masih bisa bertahan atau bahkan lebih cuan di tahun depan. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita mau lebih cuan, caranya tuh simple banget. Cuman ada dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah naikin pemasukan. Yang kedua adalah turunin pengeluaran. Kalau kita lakukan dua hal ini, pasti kita lebih cuan. Nah, masalahnya adalah kenyataannya nggak seindah itu. Jalaninya nggak segampang apa yang diomongin. Buat kita bisa naikin pemasukan atau buat nurunin pengeluaran, pasti ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Cara yang pertama supaya kita bisa lebih cuan, teman-teman, yaitu fokus ke core business. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Pareto Law 80-20 Principle, yaitu 80% pemasukan kita datang dari 20% aktivitas yang kita lakukan di core business kita. Contoh misalnya Apple. Apple itu core businessnya apa sih? iPhone, teman-teman, ya. Jadi 80% pemasukannya Apple datang dari 20% yaitu si iPhone ini gitu. Padahal kan Apple punya banyak produk ya. Dia punya MacBook, dia punya AirPods dan lain-lain. Tapi 80% pemasukannya itu dari iPhone. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau saya jadi iPhone nih, saya akan lebih fokus gimana caranya developing sama marketing produk iPhone ini supaya nambah pemasukan dari core bisnis saya. Buat kita bisa lebih fokus ke core bisnis kita, teman-teman, kita nggak bisa terus-terusan ngurusin hal-hal perintilan terus, kayak misalnya transfer supplier atau ngurusin pembukuan gitu. Nah, untungnya zaman sekarang toolsnya udah canggih. Nah, gue pengen kenalin namanya Transfast Business. Nah, thank you juga Transfast Business yang udah sponsorin video ini. Dengan pakai Transfast Business ini, kita bisa kirim uang buat bayar supplier, itu di dalam maupun luar negeri, teman-teman. Bahkan lebih dari 50 negara. Nah, enaknya juga semuanya online, teman-teman. Jadi kita nggak perlu datang ke bank buat ngisi banyak formulir gitu, semuanya praktis dan online. Selain kirim uang ke luar negeri, antar bank lokal juga bisa, teman-teman. Bahkan e-wallet juga bisa, lebih dari 100 bank di Indonesia. Pastinya kalau soal uang, keamanan tuh nomor satu, teman-teman. Transfast Business ini sudah berlisensi dan diawasi oleh Bank Indonesia. Yang lebih enaknya lagi, biaya transaksinya murah, kursnya kompetitif, dan juga nggak ada biaya-biaya tersembunyi lainnya. Buat kamu teman-teman entrepreneur yang masih ngurusin payroll-nya sendiri, di Transfast Business ini sudah ada fitur payroll. Jadi kirim gaji jadi lebih mudah dan juga kerahasiaan data pasti terjamin karena ada user role-nya. Kalau dijelasin satu-satu, teman-teman video bisa panjang banget karena Transfast ini masih banyak banget fitur keren-keren lainnya. Buat teman-teman yang tertarik coba bisa cek di neo.transfast.com. Dan gak lupa masih banyak promo-promo lainnya buat teman-teman semua yang bisa langsung cek ke IG-nya mereka di @transfast.id. Yang kedua, supaya kamu bisa lebih cuan, yang kamu bisa lakukan adalah eliminasi kebocoran. Kadang-kadang teman-teman sebagai business owner, kita tuh harus lihat kan dari helikopter view. Nah, padahal waktu kita go into detail gitu ya, ternyata masih banyak kebocoran yang terjadi. Kebocoran tuh bisa jadi misalnya biaya operasional yang nggak perlu keluar, jadi keluar. Gitu. Atau nggak cuma biaya doang, teman-teman. Kebocoran di sini bisa berarti juga waktu. Nah, misalnya pekerjaan yang bisa dilakukan sama satu orang nggak efisien waktunya ya, jadi dikerjain sama 3 orang. Nah, ini adalah kebocoran-kebocoran yang dimaksud. Jadi dengan kita eliminasi kebocoran itu, pastinya bisa ngurangin cost dari bisnis kita sendiri. Langkah ketiga, kalau misalnya kedua langkah tadi udah dilakuin, adalah kita bisa cari income stream baru, teman-teman. Terus terang di masa-masa yang sulit kayak gini, itu membuat kita harus lebih kreatif gitu. Karena kayak kita main game gitu ya. Kalau misalnya levelnya makin sulit, bosnya makin susah, kita harus lebih kreatif dan lebih jago, teman-teman. Nah, bisnis juga sama. Kita harus mulai pikirin gimana caranya kita bisa kasih value lebih, kasih service lebih ke klien kita sekarang, atau solusi apa yang lagi mereka butuhkan di masa-masa sekarang ini. Nah, kita bisa mulai dari klien yang existing dulu. Klien yang kita udah kenal, kita udah deket, kita coba service mereka, kita coba cari solusi buat mereka.
Nah, setelah itu baru klien-klien yang baru gitu misalnya, supaya penetrasinya juga lebih mudah. Walaupun di kondisi ekonomi yang kurang baik teman-teman, tapi kalau misalnya kita mau berusaha, kita mau putar otak, kita mau kerja gitu ya, pasti akan ada jalan teman-teman. Nah, bahkan kalau kita belajar dari sejarah gitu ya, di masa-masa ekonomi yang sulit, di masa-masa krisis, justru malah tercipta banyak orang-orang kaya baru. Dan semoga kamu jadi salah satunya ya. Kalau misalnya kita satu frekuensi, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe channelnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu juga tren bisnis apa sih yang ada di 2023, teman-teman bisa cek video yang ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha.